malam kepada sahabat LCC yang bersedia belajar kembali dengan kita di LCSC ke-62 yang merupakan sambungan materinya dari minggu yang lalu. Sedianya memang di awal bulan LCSC menghadirkan expert dan memang direncanakan Bapak Dr. Aryadi dari UNY, tetapi beliau ada emergensi sehingga kami memutuskan Ibu Teti melanjutkan karena memang masih banyak ya Bu, masih ada sekitar 150 indikator kali ya. Karena memang geometri memang luar biasa detail-detailnya itu yang masih penasaran kemarin, jadi tidak ada salahnya kita mengangkat kembali sehingga Bapak Ibu yang baru bergabung jangan berkecil hati, Bapak Ibu bisa menonton kembali tayangan LCSC 61 bagian 1. Nah, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu hadir di sini Bu Teti, just call me Bu Teti. Jadi orang ada kata-kata ya, orang Batak apa yang juga orang Sunda gitu. Ya. Bu Teti Novianti, iya, lahir di Cianjur tahun 15 November. Oh, sebentar. Udah lewat ya? Oh, sudah mau ulang tahun ya, Bu ya? Iya. Tayang lagi di 15 November. Ya, beliau sehari-hari bertugas di SMA Negeri 6 Bogor. Alamatnya itu kalau misalnya mampir silakan. Kemudian Ibu Teti juga bisa dikunjungi di macam-macam ya, ada di Facebook, di Instagram, silakan lanjutkan silaturahminya. Nanti CV-nya Bu Teti juga akan kita sematkan di redaksi akun LCSC di YouTube ya. Baik Bu Teti, berarti selalu tidak pindah ya Bu di Cianjur, kemudian studi S1 di UPI dan S2-nya di UI Depok. Masih semuanya matematika. Oke, 2013 Bapak Ibu sampai sekarang juga beliau masih menjadi guru dan masih di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Sebelumnya pernah di SMA Sukaresmi Cianjur, Madrasah Asaidia Cipanas Cianjur juga. Jadi seputaran Cianjur ya Bu ya. Iya. Sangat molotok walaupun ini dipanggilnya Butet. Iya, Butet yang asli Sunda. Jadi perjalanan pendidikan dan pelatihannya juga luar biasa. Bapak bisa melihat sendiri. Jadi aktivitas beliau hampir setiap tahun ya ada kegiatannya dan Casio bergabung dengan saya juga sempat ketemu di awal tahun 2017 menjadi Master Trainer Casio. Dan terus kita memperdalam melalui upgrading sampai juga hari ini kami menjadi narasumber di LCSC seperti itu. Ada tulis beliau juga banyak dan tentu saja nanti akan bisa dikaitkan dengan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Prestasi atau apresiasi Bu Teti juga banyak Bapak Ibu. Beliau juga mengikuti berbagai lomba dan pernah meraih juara. Radio seperti ini perjalanannya. Jadi memang pantas Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar kembali selama 2 sesi yang minggu lalu di geometri bagian 1 dan malam ini bagian kedua. Seperti itu mungkin singkat cerita ini perjalanannya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Jadi narasumber kita ini luar biasa, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menggali pengalaman beliau, terutama selama ini juga kita terlibat ya di kegiatan proyek sekolah binaan. Jadi pengalaman Bu Teti itu bukan hanya di atas kertas tapi juga di lapangan. Begitu perkenalan dari Bu Teti secara singkat supaya kita akan lebih berkenalan melalui langsung ya belajar geometri. Mungkin demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya silakan kepada Bu Teti. Mungkin sekitar 30 menit, Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu mohon atensinya, karena mungkin bagi yang Bapak Ibu baru bergabung, kita akan memberikan 2 giveaway dalam 2 pertanyaan.
Jadi mohon diperhatikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Tapi mungkin pengecualian ya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang belum pernah. Jadi seperti itu mungkin ya, supaya ada rasa memiliki. Oke, nanti giveaway-nya akan diberikan sekitar 45 menit ya dari sekarang, kemudian ada sekitar 40 menit sebelum close. Nanti akan ada giveaway 1 dan giveaway 2. Dan tanya jawabnya nanti Bapak Ibu bisa sampaikan dalam 2 cara seperti biasa, yaitu raise hand, bertanya langsung, nanti akan saya sempatkan naikkan ke panelis dan Bapak Ibu bisa nyalakan kamera dan mic-nya sendiri. Dan cara di kolom chat. Mungkin begitu Bapak Ibu, jangan lepaskan atensinya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Teti Novianti. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Chandra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sambil share kontennya dulu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Robi bahwa malam ini kembali saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semua di LCSC 62. Walaupun saya tidak tahu persis Bapak Ibu apakah yang mengikuti di sesi lalu ataukah banyak yang baru. Kita lihat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan walaupun baru bergabung di sesinya Classpaid baru di kali ini, Bapak Ibu tetap bisa ikut bisa mempelajarinya di YouTube-nya LCSC. Classpaid di sesi Classpaid ini adalah yang keempat. Jadi mudah-mudahan tidak bosan ya ketemu dengan saya di LCSC 61, ketemu saya sekarang saya lagi ya. Oke. Baik, kita dalam hal ini saya bukan bermaksud menggurui. Kalau tadi profil saya seperti itu mah hanya setitik, apalagi moderatornya luar biasa Bu Chandra ini ya. Oke. Kita di sini berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing seperti apa sih pemanfaatan Classpaid.net ini. Baik. Bapak Ibu kalau misalkan baru gabung boleh sambil ini ya, saya tidak menyediakan, kita tidak perlu pakai bahan tayang, tapi saya langsung menggunakan di papernya Classpaid.net. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut sesi ini, silahkan digabung dulu atau masuk dulu ke Classpaid.net seperti ini ya Bapak Ibu ya, silahkan. Kemudian ada dua cara Bapak Ibu untuk bisa mengakses Classpaid.net ini, bisa use as guest sebagai tamu saja atau create account ya. Jadi use as guest atau create account. Nah, kalau kemarin sudah create account berarti saat ini tinggal login saja ya, seperti itu. Ada perbedaan antara use as guest. Kalau Bapak Ibu hanya bertamu di sini, mungkin ada beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan, ya. Jadi kalau menggunakan akun, kalau create account itu ada lebihnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti awalnya bagaimana bergabung atau menggunakan Classpaid, bisa ikut lihat lagi di YouTube sesi pertama itu yang disampaikan oleh Miss Pinta ya. Baik. Oke, jadi Bapak Ibu saya mau tanya dulu deh sebentar biar saya paham sekarang audiensnya itu lebih banyak yang baru ikut ataukah lebih banyak yang coba Bapak Ibu dijawab dulu, boleh ditulis dulu di chatnya sudah pernah ikut atau baru kali ini. Raise hand, yang sudah pernah angkat tangan gitu.
Raise hand Siap, atau silakan. boleh di chat juga lah. Gak apa-apa gitu. Ada yang baru ikut pernah? Oke. Oke, jadi baru baik. Baik, Oke, baik. Ternyata lumayan sekilas sama Pak Asmar. Baik, Bapak Ibu yang baru ikut seperti tadi ya, karena ini sebaiknya Bapak Ibu langsung terlibat. Jadi yang pertama adalah masuk dulu ke classpath.net-nya. Kemudian untuk sementara ini use as guest dulu boleh, karena nanti giveaway-nya saya akan berikan dalam bentuk classpath juga ya. Jadi Bapak Ibu langsung akses ke classpath-nya seperti itu ya. Jadi silahkan masuk ke classpath.net. Nah, enaknya classpath.net Bapak Ibu, ini bisa diakses pakai browser apapun, dan ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi Bapak Ibu mau pakai Windows, Bapak Ibu mau pakai Android, mau pakai Mac sekalipun, yang penting tinggal masuk saja di browsernya masing-masing. Baik. Nah, classpath.net. LCS-nya 62, di LCS-nya 61 saya kalau tidak salah garis besarnya yang kita bahas, kita belajar bersama-sama itu tentang bagaimana menggambar titik, lalu apa saja yang bisa diukur dari titik itu, kemudian berikutnya adalah segmen garis, garis, sinar, vektor, kemudian lagi poligon, kemudian lagi transformasi, geometri, dan terakhir menginsertkan gambar. Memang ada beberapa yang belum sama-sama kita diskusikan. Nah, untuk yang baru, jadi Bapak Ibu ketika masuk ketika masuk classpath.net nanti akan ada new paper, akan ada tulisan new paper. Bapak Ibu tinggal klik saja new paper, maka kelas ini akan menyediakan papernya, menyediakan kertasnya. Kertas inilah tempat kita bekerja, tempat kita menulis, tempat kita menghitung, tempat kita membuat grafik, tempat kita membuat gambar dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke supaya nanti nggak bingung ngisi ininya. Nah, terus di sini ketika Bapak Ibu klik kertasnya itu tersedia ada calculate seperti ini ya, ada dialog box seperti ini, ada calculate, ada grafik, ada geometri, ada data, kemudian ini sequence, kemudian ini financial, kemudian ini ada teks. Nah, kalau kali ini yang kita bahas adalah yang menggunakan geometri. Jadi ketika Bapak Ibu klik geometri di sini, maka akan muncul sticky note. Sticky note ini adalah tempat kita bekerja, tempat kita bekerja. Baik, saya tidak menggunakan paper baru, tapi saya menggunakan paper yang sudah saya siapkan. Walaupun sebenarnya tidak ada isinya apa-apa. Nah, gitu. Nah, nanti semua tersimpan seperti ini Bapak Ibu, tersimpan berupa file-file dalam bentuk classpath, sticky note atau paper-paper yang kita buat tadi. Nah, ada 3 sticky note yang saya gunakan di sini. Ini saya menampilkan poster ini, saya menggunakan sticky note-nya geometri. Ya. Kemudian yang ini saya juga masih menggunakan sticky note-nya geometri. Jadi di geometri bisa menginsertkan gambar, juga bisa menulis. Walaupun menulisnya itu tidak tidak powerful. Nah, yang ini karena saya hanya menulis teks-teks ini, saya menggunakan sticky note yang teks. Jadi ketika saya klik di sini, nah ini ya, yang ungu ini saya gunakan yang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menulis apa saja. Assalamualaikum. Nah, jadi enaknya di
Classpad ini, Bapak Ibu bisa leluasa menulis dan menjadikan paper ini sebagai worksheet atau LKPD ya buat anak-anak kita. Jadi nanti kita tinggal share saja papernya, linknya ke anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa baca. Kita mau simpan gambar, kita mau simpan petunjuk, kemudian kita mau simpan apapun itu mudah dan kita bisa berkreasi di sini. Baik. Nah, kembali, jadi saya akan bekerjanya di sini saja, di paper yang sudah saya siapkan. Nah, untuk mengakses sticky note geometri, seperti tadi tinggal klik saja di papernya, lalu geometrinya tinggal klik yang ini. Oke, nah sticky note ini Bapak Ibu sangat mudah kita pindah-pindahkan, ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melebarkan lagi dan seterusnya ya sesuai keinginan kita. Baik. Nah, di minggu lalu kita sudah berbicara tentang titik di sini, kemudian garis. Di tool garis ini ada segmen, ada garis, kemudian ada sinar, ada vektor. Nah, ini yang saya ingat betul yang belum kita kupas tuntas adalah yang ini, yang lingkaran. Kemudian poligon itu kemarin sudah, sampai kita mentransformasikan mulai dari translasi, dilatasi, rotasi, refleksi semuanya. Nah, mungkin yang belum kita bahas adalah yang ini. Jadi rigid poligon, kemudian lagi elips, kemudian hiperbola, kemudian parabola, dan terakhir adalah function. Oke, walaupun sebenarnya ini untuk function ini lebih powerful kalau menggunakan sticky note-nya grafik. Nah, dan itu sudah dibahas di sesinya Pak Asmar, sesi kedua di kelas. Baik, kita akan melanjutkan ini dulu. Nah, jadi irisan kerucut di matematika SMA sekarang itu kalau nggak salah hanya tinggal lingkaran saja. Jadi parabola ada tetapi tidak khusus di sesi irisan kerucut ya. Nah, jadi mungkin ini nanti akan sangat membantu kita mengarahkan anak untuk mengeksplor konsep-konsep lingkaran. Baik, jadi ketika sudah tersedia sticky note geometrinya, kalau kita ingin membuat lingkaran, klik saja lingkaran ini, kemudian kita gambarkan titiknya, kemudian sebuah titik lainnya sehingga akhirnya ini membentuk sebuah lingkaran. Oke, terus kita bisa ngapain aja di sini? Nah, kalau Bapak Ibu mau, saya belum menggunakan kursornya. Saya kembali. Di sini ada undo juga ya, nggak usah takut, tinggal undo saja. Oke. Nah, kalau kita mau simulasikan ini, mau ngapain, mau cari ukurannya dan sebagainya, kembalikan dulu kursornya ke ini, panah ini, ke select ini ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu juga kita semua untuk mensimulasikan ini juga mudah karena ini mudah kita pindahkan dan seterusnya ya. Nah, oke, baik. Misalkan saya punya seperti ini saja, apa yang bisa kita lakukan? Tidak usah takut, Bapak Ibu tinggal klik saja. Ngapain lagi ya ini? Tinggal klik saja di lingkarannya. Oke, tinggal klik saja di lingkarannya, kemudian diklik, ulangi ya. Jadi klik saja di lingkarannya, kemudian klik ini. Nah, kalau ini nyala, berarti ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat, ada di measurement ini, kita bisa ngapain? Ada ya. Kita klik area, oh ternyata ini memberikan luas. Oke, memberikan luas. Ini pun sangat mudah kita pindahkan ya Bapak Ibu kalau menghalangi gitu ya. Oke, kemudian dia memunculkan sticky note lagi, sticky note kecil yang isinya menuliskan area. Jadi areanya dituliskan di sini atau luasnya dituliskan di sini, juga dituliskan di sticky note kecilnya ini. Kita juga bisa dengan mudah memindahkannya ya. Oke, jadi kita bisa berkreasi. Kemudian lagi
diklik lagi lingkarannya. Apalagi yang bisa kita tahu dari sini? Circumference atau perimeter atau keliling ya, keliling. Jadi kita bisa tahu kelilingnya. Kemudian lagi apalagi ya, diklik saja, terus radiusnya, jari-jarinya ya. Oke, jari-jarinya ketika kita klik dia ngasih tahu jari-jarinya yang ini loh gitu ya. Ini kita bisa pindahkan juga ini di sini. Kemudian apalagi yang bisa kita tahu dari sini? Equationnya, persamaan. Nah, kalau sudah masuk geometri analitik, kita pasti akan berhubungan dengan persamaannya kan. Jadi persamaannya dia seperti yang lainnya disimpan di sini juga di sticky note, ditampilkan juga di sticky note-nya. Oke. Terus kalau untuk eksplorasi misalkan hal kecil yang mudah saja eksplorasi apa ya kira-kira misalkan persamaan lingkarannya ini kita ulang. Oke. Nah, persamaan lingkaran, persamaannya saya tampilkan di sini. Jadi kita sudah punya luasnya, kemudian kelilingnya, kemudian jari-jarinya. Nah, mungkin ini juga bisa digunakan atau sebelum saya memunculkan ini deh, sebelum ke geometri analitiknya. Nah, hubungan antara luas, keliling, luas dengan jari-jari, mungkin juga kalau ini dijadikan worksheet, nah ini bisa saja Bapak Ibu arahkan anak seperti ini. Oke, misalkan di sini. Nah, di measurement itu ini ada expression Bapak Ibu. Di sini, jadi kita bisa calculate di sini itu. Nah, mau ngapain? Misalkan ingin membuktikan atau anak kita suruh cari, coba ini saya belum coba ini nih, bisa nggak ya? Kita kalikan, kan keliling itu misalkan ingin menemukan rumus keliling ya, misalkan kita siapkan 2 kali V kali, nah radiusnya ini kan ada tanda plusnya ya si jari-jarinya, tinggal kita klik saja di sini lalu execute. Kita coba apakah oke. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini dengan cara kalkulasi tadi kita buat di ekspresi ini ya 2 kali V kali R dapat 22,24. Kemudian tadi si classmate ini memberi kelilingnya adalah 22,23. Nah, terus kita coba kalau ini kita B-nya kita gerakan ya, maaf. Nah, kalau B ini sebentar ya, karena ini kan online ya, jadi kadang-kadang kita lihat apakah ini juga ikut berubah. Oke, diulang ya Bapak Ibu, ini mungkin sesi eksplorasinya, jadi kita bisa menggunakan langkah ini untuk mengarahkan anak mengeksplorasi mungkin rumus keliling ya, bisa. Jadi tadi kita jadi misalkan kita akan merubah tadinya jari-jarinya adalah 2,91, terus bisa diarahkan anak-anak memperhatikan ini, memperhatikan jari-jari ini, kemudian tadi ya ini ternyata kan sama, jadi bisa juga ini untuk mengarahkan menemukan rumus lingkaran, keliling lingkaran. Bisa juga dengan ini
rumus luas lingkaran dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya ini mungkin cuman ide kecil dari saya, nanti teman-teman pasti bisa mengeksplor lagi. Kemudian yang tadi kita bisa menampilkan persamaan lingkaran. Ketika diklik, kemudian equation-nya kita tampilkan. Di sini pun ditampilkan equation-nya ya. Oke. Terus kemudian ingin ditampilkan diagram kartesiusnya, Bapak Ibu tinggal klik di sini saja, kemudian klik axis-nya, number, kemudian grid ya, biasanya kita pakai grid, kemudian labelsnya XY. Nah, ini mau diganti silahkan interval X dan Y-nya, kalaupun tidak, misalkan kita okekan saja ini, maka dia akan akhirnya membuatnya di bidang kartesius seperti itu. Nah, ini pun sama ketika Bapak Ibu misalkan memindahkan sebentar. Oke, suka agak titik pusat lingkaran, kemudian jari-jarinya bisa kita ubah, titik pusat lingkarannya juga bisa kita ubah. Harus agak ini. Kadang-kadang untuk memindahkan atau apa bisa juga memindahkan bidang itu pakai ini, tapi ini satu bidang itu move semuanya seperti itu ya kalau yang pakai tangan ini. Jadi seperti tadi ini bisa kita lakukan seperti tadi. Kalau online kayak gini, tapi kadang-kadang kita bisa cepat. Pada intinya sih kalau kita ingin melakukan simulasi apapun, ini kembalikan ke sini gitu kursornya. Nah, ini pun sama harusnya. Ya. Bisa lebih dari satu bangun bisa? Menggambar di sini bisa lebih dari satu bidang, bisa. Ada lingkarannya ada 2 terus ada interseksinya. Bisa ya, buat lagi lingkarannya, buat lagi dan seterusnya. Terus bisa. Misalnya ya. Oke, seperti itu. Ya, oke. Nah, cuman ya, cuman memang kalau sudah analitik ini lebih powerful di grafik. Jadi di sticky note yang grafik gitu. Kalau untuk bidangnya, geometrinya di sini, kemudian measurementnya ya hitungannya panjang garis, panjang segmen garis, kemudian koordinat, kemudian luas dan sebagainya ada di sini. Tapi kalau analitik itu lebih powerful di grafik. Jadi di yang ini. Nah, di yang ini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sebentar tadi. Kalau mau menghapus juga mudah Bapak Ibu. Kalau mau menghapus beberapa bagian saja tinggal delete saja, kemudian klik ini bagian-bagian yang mau kita hapus ya. Kalau mau menghapus semuanya ini tinggal di blok saja pakai ini. Jadi ini blok, kemudian di delete semuanya atau sticky note-nya di delete pun nggak masalah seperti itu ya. Oke, saya mau memindahkan ini untuk memperlihatkan bisa. Nah itu, jadi sebenarnya jari-jarinya seperti tadi bisa kita ubah dengan menggerakkan titik B-nya ini tadi atau titik pusatnya juga bisa kita gerakkan sebenarnya. Ya, nah jadi untuk sesi eksplorasi ke anak-anak bisa kita arahkan seperti itu. Coba kamu ganti B-nya atau gerakan B-nya dan seterusnya, lalu perhatikan apa yang berubah, apakah radiusnya berubah, kemudian berubah nggak persamaannya, seperti itu ya. Kalau sesi eksplorasi saya masih dengan kita menggunakan kalkulator waktu itu menggunakan 991 ID plus, kemudian Classwiz gitu ya, seperti itu. Jadi ide-ide eksplorasi itu muncul ketika kita sudah menguasai ini, seperti itu. Baik, mungkin apalagi yang bisa ditambahkan di lingkaran ini ya, kita lihat lagi. Bu Teti, dari Bu Dina, ya, untuk expression minta diulang. Oh, ini expression. Oke. Baik. Expression di sini ada di measurement, ada expression ya.
Oke, kalau sudah muncul expression, nanti sticky note-nya muncul seperti ini. Misalkan sekarang, tadi kan keliling ya, sekarang misalkan mau membuktikan ini nih, membuktikan luasnya. Berarti kita pakai V, ya, kali R-nya tinggal ambil, tinggal klik saja di sini. Dikuadratkan, tinggal pakai ini. Terus 2. Terus execute. Hasilnya ini, nah hasilnya 36,53 sama dengan ini. Kalau ini tadi luasnya yang diberi oleh si classmate, kita klik cari measurement-nya di measurement, kemudian keluarkan luasnya. Kalau misalkan kita ingin membuktikan, bisa pakai expression seperti ini. Hanya ini muncul notasi-notasi ininya, mungkin itu saya harusnya kan seperti tadi ya, tampil semuanya. Mungkin ini apa ya, belum maksimal di entah jaringan atau apa, saya kurang paham. Tapi biasanya muncul V-nya muncul, R pangkat 2-nya juga betul, kemudian tapi walaupun begini hitungannya tetap sama, tetap betul gitu ya. Oke, jadi dia ini bisa kita pakai, si paper classmate ini bisa kita pakai untuk menggambar, kemudian menghitung ya kan, kalkulasi dan sebagainya. Oke, nah di lingkaran kemudian, oke, kita lihat lagi bisa apa lagi ya. Bu Teti izin, ada yang bertanya, mau sekarang bertanya langsung? Mau langsung? Iya, boleh. Oke, sebentar saya, Pak Akbar. Oke, Pak Akbar, silakan. Saya sudah jadikan Bapak panelis. Pak Akbar, ya. Silakan Pak, bisa nyalakan suaranya dan kameranya. Mau ditanyakan langsung? Halo Pak Asbar. Tuh Bapak Ibu ya. Nah ini kadang-kadang saya sambil ini juga ya. Kadang-kadang ini ketepatan kita mengini kursor atau entah itu karena ini online ya. Jadi ketika kita arahkan anak, coba ganti atau pindahkan B-nya sehingga jari-jarinya, lihat jari-jarinya berubah. Ketika jari-jari berubah, ternyata rumus. Kalau jari-jarinya bisa dibuat segmen, Bu? Keliling seperti itu. Jari-jarinya apa? Bisa dibuat segmen, dihubungkan titik pusat dengan. Iya, jadi kalau diklik di sini, kalau di geometri ketika klik R1-nya dia akan muncul. Maksudnya digambar Bu. Kalau digambar berarti terpisah. Jadi, nah itu yang saya bilang. Jadi sesi grafik analitik ini dia lebih powerfulnya di grafik gitu. Kalau di geometri jadi seperti ini. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan mau digambar juga berarti kita pakai segmen. Tinggal hubungkan titik A dengan titik B. Kemudian ingin membuktikan bahwa betulkah jari-jarinya 4,26 itu, tinggal diklik saja si segmen AB tadi, kemudian kita cari length-nya. Gitu. Jadi cuman Bu tadi ada yang menarik sebenarnya ketika 4,5 dan ini juga 4,25 ya, gimana? Dia ketika misalnya yang A1 itu tadi sempat berbeda sedikit dengan yang kita pakai rumus. Misalnya ada siswa yang terus bertanya, pembulatannya ya? Sempat ya. Pembulatannya. Iya, maksudnya kan itu bisa kita pancing siswa kenapa berbeda. Ada yang bisa memberikan pertanyaan jawaban misalnya apa reasoningnya. Soalnya coba Ibu gerakan lagi. Ada saat di mana dia tidak sama persis. A1 dengan contoh A1 dengan yang PR kuadrat yang ya. Kita taruh rumus ya. Iya, beda di itu ya. Kan? Beda di pembulatan. Ya, itu kan berarti menarik sekali yang ditampilkan seperti ini untuk memancing. Jadi kita bisa
Ibaratnya kasih umpan ke anak-anak ya, jadi anak-anak bisa itu explore. Dan sebenarnya di sini pun untuk number itu bisa di setting ya Bapak Ibu. Jadi number format itu ada di sini. Nah, ini saya pilih fix 2, jadi 2 desimal. Kalau kita pilih normal 1, itu digitnya lebih banyak lagi. Nah, itu kan muncul. Jadi digitnya lebih banyak gitu. Kalau kita pakai normal 1. Nah, biasanya kan anak-anak kita itu itu tidak terlalu familiar, maksudnya sangat ingin menghindari desimal ya. Nah, ini jadi settingan atau format bilangannya itu ada di sini ya Bapak Ibu, mau fix berapa dan seterusnya, normal berapa. Nah, yang defaultnya standarnya itu kita gunakan fix 2, mau ganti juga boleh seperti itu. Nah, oke, Bu Teti sudah banyak pertanyaan ini di kolom chat dari Bu Samsi. Kalau bisa menentukan persamaan berarti bisa dimunculkan sumbu kartesiusnya kah? Satu lagi yang juga senada, apakah bisa dari Pak Slamet Sugianto, apakah bisa dibalik? Dituliskan persamaan lingkarannya nanti muncul gambarnya seperti itu. Nah, kayaknya teman-teman mengaitkan dengan ini Bu ya, platform yang lain, tools yang lain. Adakah fitur hide and show? Coba itu dulu Bu. Halo, ya, persamaan. Ketika persamaan itu, apakah bisa dimunculkan sumbu kartesiusnya? Sudah ya, muncul kan ya. Cuman yang tadi Bu, menuliskan persamaannya nanti muncul gambarnya. Menuliskan persamaan muncul gambar nanti di berikutnya ya Pak ya. Di yang ini nanti kita satu-satu dulu Bu ya. Iya betul, kita bertahap dari ini dulu, dari tool-tool yang ini. Jadi supaya nanti tidak terlewat dari sini dulu. Nah nanti ada toolnya di sini, ada menunya. Kita memasukkan persamaan, baru akan muncul itu apa lingkarannya, gitu. Oke, ini Bu, Ibu Nelly dan Ibu Maya, Bu boleh izin diulang kembali bagaimana menampilkan koordinat kartesius. Kalau Ibu Maya kayaknya belum disetting ini Bu, kenapa nggak bisa muncul persamaan? Bisa muncul? Iya, kayaknya belum dikembalikan ke ini kayaknya, ke tanda panah. Berarti ya. Berarti tapi koordinat kartesiusnya berarti klik yang mana Bu dari Ibu Nelly? Ada titik 3 ya. Terus di sini axis-nya diklik, kemudian number, kemudian grid. Kalau memang mau pakai grid ya, kemudian labelnya juga diklik, label si sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian intervalnya juga sebenarnya bisa diganti, skalanya juga bisa diganti. Ini semua bisa kita setting seperti itu. Jadi di sini. Jadi sticky note ini ajaib, dia kecil tapi menyembunyikan banyak operasi di situ. Jadi di atas di titik 3 ini itu settingan, ya settingan segala macam ada di sini. Kemudian di Ibu Teti maaf,
Halo, Ibu Teti, apakah teman-teman panelis mendengar? Bu Teti suaranya agak tidak stabil kah? Atau di saya aja? Enggak, saya stabil, Pak. Yang ini gimana? Oh, ini udah stabil, udah stabil. Tadi Oh, oke. agak-agak rebok. Ya, silakan Bu. Ibu Oh, Teti ini oke. sudah Ya, ya. pukul, ya, udah Oke. pukul 20. Apakah mau giveaway Boleh. sekarang Saya atau? kasih giveaway dulu ya, giveaway Oke. pertama. Jadi Bapak Ibu caranya gini, giveaway-nya saya kasih dalam paper classpad ini. Terus, oh iya, iya. Terus nanti saya akan kasih link, Bapak Ibu silahkan akses di room chat ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan kerjakan apa yang diminta di paper itu. Jangan lupa menuliskan nama dan instansi Bapak Ibu. Kemudian submit. Nah, nanti ada tulisan submit. Submit, setelah submit, Bapak Ibu kirimkan link URL-nya ke room chat lagi. Boleh ke panelis saja, ke panelis. Nanti jadi saya akses dari situ ya. Boleh ini nggak Bu? Boleh simulasi dulu. Simulasi. Simulasi Simulasi boleh. dulu. Simulasi Simulasi. dulu pakai soal Ya, yang boleh, boleh. lain gitu. Kita simulasi dulu ya. Simulasinya Oke. yang minggu lalu aja ya. Yang Ayo, minggu lalu sebentar aja. gagal di Sampai share. ready baru giveaway. Oke, baik. Gagal Bu. Pakai homework sepertinya Iya. akan berhasil. Oke, jadi kalau pakai homework, jadi Bapak Ibu bisa klik, bisa private, URL share, atau public share. Kalau URL share berarti hanya orang yang kita beli link saja yang bisa akses. Kemudian password bisa gunakan atau tidak. Oke, kalau misalkan mau gunakan seperti ini, kemudian di homework itu disediakan deadline-nya. Misalkan tinggal klik saja kan hari ini ya, tanggal 3 misalkan. Oke, kemudian ini dia sudah memunculkan, lalu URL-nya kita copy. Saya coba share ke Bapak Ibu ya URL-nya. Oke. Iya, latihan dulu ke chat, ke apa nih? Attendees atau everyone? Everyone aja ya? Iya. Everyone ya, oke. Oke, Bapak Ibu silahkan coba akses. Saya tidak customize dulu ya linknya, ini aja langsung lah. Jadi, silahkan dicoba. Ini belum giveaway. Kenapa? Latihan. Iya, ini masih latihan. Masih latihan. Dulu. Silahkan. Passwordnya, oh iya passwordnya. Ini passwordnya belum saya ganti. Passwordnya nggak bisa diganti kah? Bisa, tapi saya nggak ganti. Pakai ini aja. Ini yang minggu lalu. Oke. Kok kayak kartun, pakai kartun apanya? Ibu tadi suara Ibu kurang stabil. Oh gitu. Apa-apa Bu, Bogor kadang-kadang ini ya cuaca tidak mendukung. Bapak Ibu. OTW Bu. Berarti nanti berarti Ibu bisa tampilkan bagi screen yang dimana kami mengirim ya. Nanti anak-anak bisa kerja lewat HP Bu ya, boleh bisa. Passwordnya itu 27 Oktober 2020. Iya.
Oke, sudah. Terus kita ngapain nih? Buatlah kedua bersih kali itu. Semua lalu kita share. Di sini Bapak Ibu kelihatan ya, ini itunya apa, passwordnya yang sudah itu. Ini passwordnya, kemudian URL-nya sudah saya bagikan tadi di chat room ya. Oke, terus masukkan password, kemudian Bapak Ibu silahkan kerjakan. Setelah dikerjakan itu nanti submit. Nah, setelah submit, Bapak Ibu ambil link URL-nya lalu kirimkan ke saya di chatroom ini. Jadi medianya apa saja untuk berbagi URL-nya, berbagi linknya. Kita pakai media chatroomnya di LCSC ini. Ya. Jadi passwordnya adalah 27, O-nya besar, OKT 2020, gitu ya. URL, kemudian oke. Ada yang sudah berhasil submit kah? Nah, jadi kalau sudah ada yang berhasil submit di sini, di saya itu akan tampil 1 atau 2. Belum bisa ya? Belum bisanya kenapa, Bu? Bu Dewi, belum bisa diakses, masih kosong. Saya bisa. Oke, ada soalnya Bu Chan ya? Saya nggak tahu bagaimana ininya mau operasikan. Jadi Pak, saya ketik kata-kata aja. Iya boleh, boleh silahkan. Nggak kelihatan soalnya pakai HP. Oh ya, kalau pakai HP memang displaynya kecil ya. Tapi saya sudah coba bisa sih dengan HP juga, tinggal ngeklik saja. Jadi diklik sticky note-nya, kemudian caranya sama seperti saya tadi. Kalau untuk menggambar atau apa itu tinggal klik, atau mencari panjang segmen garis tinggal klik segmennya. Ibu Teti muncul show URL dan URL copy. Ini maksudnya gimana ya? Show URL dan URL copy ini maksudnya di copy. Nah, URL itu yang dikirimkan ke saya. Oh, taruh di mana? Kolom chat? Di mana? Di kolom chat aja. Jadi ternyata harus dikirim URL-nya. Tapi di sininya memang harus ya, submit. Coba saya reload dulu ya, siapa tahu. Tapi biasanya sih ini. Ya, silahkan. Saya kira nanti terkirimnya dalam bentuk jawaban-jawaban siswa yang dalam satu halaman. Enggak gitu. Enggak. Jadi ternyata itu harus dikirim lewat media lain URL-nya, gitu. Tuh, saya sudah kirim di kolom chat. Ada beberapa yang sudah ngirim nih, Bu. Ada Pak Slamet. Oke, ada Bu Dewi. Pak Slamet ya. Yang pertama mungkin Ibu bisa klik Bu Afifah. Nanti di share screen ke kita semua, apakah seperti itu kah jawabannya? Maksudnya untuk persiapan giveaway ya? Iya. Iya, saya akan sebentar, saya buka salah satu. Saya copy deh biar bersama-sama di sini di Chrome. Ini punya siapa tadi ya? Oke. Punya Pak Sarina itu Bapak apa Ibu ya? Pak Slamet bukan? Pak Slamet Sugianto? 73 belakangnya Bu, 73. Iya. Tapi belum ada jawabannya ini.
Saya minta dibuat jadi tegak lurus ya? Iya. 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 Jadi ini belum ada. Coba saya coba lagi yang Bu. Ya, jangan saya ya. Karena saya ngarang. Ibu Maya, Bu Dewi aja, Bu Dewi, Bu. Ibu Dewi. Saya buka di Safari aja. Coba. Saya punya tadi nggak bisa digerakkan, makanya saya buat kata-kata aja. Nggak bisa digerakkan ya? Mungkin bukan nggak bisa, tapi saya tidak tahu caranya. Bu Dewi ini sudah menjawab. Nggak masuk ke jawaban saya. Belum, Pak. Belum saya lihat. Mungkin bagusnya siswa memberikan namanya ya, Bu, ya? Supaya iya. tahu. Nah, di yang itu, Pak. Bapak Ibu saja nggak pakai saya lihat dulu. Bentar. Ini kalau saya buka di Safari, ini saya lagi buka jawabannya Pak Slamet. Kalau di Casio Edu Plus kan muncul beberapa jawaban siswa dalam satu halaman ya, Bu ya? Iya. Ini saya buat di Safari kok gini ya? Ntar, tunggu. Live aja. Gak bisa buka, Pak. Siapa tuh? Bu, layar jenengan masih yang tadi atau sinyal saya? Oh, Bu Dina. Sudah pindah, Bu Dina. Udah pindah ke... beberapa teman bisa, Bu Dina. Berarti bisa jadi jaringan, Bu Dina. Oke. Mungkin seperti itu ya simulasinya, Bu Teti, nggak usah terlalu dalam. Kita langsung aja ke giveaway. Begitulah caranya ya. Iya, nanti saya yang lihat itu ya pekerjaan. Ini kalau dibawa ke Safari tidak powerful sebentar. Saya mau coba lagi copy link saja di nanti Bu Teti periksanya nggak usah share screen. Iya, nanti saya sembunyikan. Ini untuk perlihatan. Kalau itu oh gitu. Saya tadi nggak bisa bergerak, tidak berfungsi tadi titik 3. Terus ada nih perpendikular. Nah, gitu Pak Selamat ya. Jadi bukan membuat garis baru, tapi di minggu lalu sudah saya simulasikan ada 2 garis yang tidak tegak lurus. Dengan menggunakan adjustment yang perpendikular ini, kita bisa buat dia jadi tegak lurus. Begitu maksudnya, ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi nanti saya bisa lihat. Siap, giveaway pertama. Ya, nanti Bapak Ibu jangan lupa. Ya, O-nya panjang ya Pak. Jadi Bapak Ibu jangan lupa menambahkan nama ya. Boleh Bapak Ibu klik di sini atau tambahkan sticky note di sini aja. Tambahkan nama bla bla bla, kemudian instansi deh, biar instansi. Tambahkan ya, biar nanti saya nggak keliru. Ini jawaban siapa. Baik. Siap. Sudah ya? Oke, baik, kita ke giveaway beneran nih, giveaway 1 ya. Oke, waktunya berapa menit?
Karena Hah? waktu kita Dan ya. lama-lama. Karena masih ada materi lagi kan. Iya, oke. Jadi URL-nya kembali saya share. Oke. Di ini giveaway. Giveaway beneran ya, silahkan. Yang ini, oke. Terus passwordnya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5 aja, Bu. Udah saya buat. Sorry. Oh, Passwordnya silahkan. oke, siap. Saya coba. Oke, jangan dulu absen, nanti keliru linknya. Iya. Ini Bu Gusna mengirim Berarti yang baru atau yang tadi? Ibu yang belakangnya 62 ya linknya? Iya. Oke. Bapak Ibu yang dari Bu Teti yang belakangnya 62, kemudian passwordnya 3 November 2020. Oh, makanya Teti Novianti ya Bu ya? Iya, lahirnya di bulan Desember. Oh, enggak, Deng. Ini Desember hati. Kalau Silakan Desember Bapak Ibu, Desianti. waktunya kita beri waktu berapa menit Ibu? Kayaknya 2 menit cukup ya? Cukup nggak? 5 menit, 5 menit. Oh, baiklah. Baiklah. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit. Nanti saya tutup dulu share-nya ya. Oh iya. Karena kan teman-teman sudah bisa lihat soalnya ketika buka link. Jangan lupa menuliskan nama dan instansi Bapak Ibu, tambahkan sticky note 1 lagi. Hanya untuk 1 pemenang di giveaway pertama ini, nanti di giveaway kedua untuk 1 pemenang juga. Jadi nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga cara share paper kita yang kita buat di ini. Yang share Kak. Oh iya, Bapak Ibu nanti mengirimnya langsung ke chat private ke Ibu. Saya aja deh ya. Nah, linknya kan nanti dikirimnya langsung ke Bu Teti aja atau ke panelis? Saya aja ya, biar nggak ke tukar dengan yang lain-lainnya. Silakan dikirim. Bu, silakan kirim copy URL-nya dan pastikan langsung ke private, langsung ke Ibu Teti Novianti, biar Ibu Teti langsung membacakan. Paling tidak nanti 1 penjawab pertama dan benar Ibu langsung aja jadikan pemenang, ya. Iya. Paling benar dan paling cepat. Iya. Bu Maya silakan, udah ada saya kirim lagi di everyone linknya. Oke. Pertanyaannya. Jangan susah-susah ya Bu. Enggak, persis yang tadi kita ya. Pokoknya seputaran yang tadi kita saya tayangkan. Cara-caranya semuanya itu. Kayaknya kita kalau buat quiz di sekolah juga nih seru ini. Iya. Karena kan anak-anak senang dengan. Iya, dan bisa kita lakukan walaupun kita sedang PJJ. Justru ini support banget untuk PJJ. Oke, sudah adakah Bu Teti yang mengirim? Belum. Semangat. Susah ya? Nggak susah sih, sama persis dengan yang tadi disimulasikan saya. Bisa jadi mungkin kendala teknis, Bu. Iya. Bapak Ibu jangan lupa pokoknya ketika mau melakukan sesuatu, kembalikan dulu kursornya ke yang tanda panah itu, yang select itu, nah, baru tinggal diklik dulu objeknya, baru kita ke panah yang di pojok kanan atas itu tuh. Nah, di situ ada ukuran,
ada Pas ekspresi. yang kedua 3 November 2020, Bu Dewi. Iya. Tanggal hari ini. Kodenya. Saya kopikan ke bawah lagi ya. Ya. Cara kirimnya bagaimana? Cara kirimnya Ibu copy URL, copy linknya, kemudian kirim ke chat pribadi ke Ibu Teti Novianti, ke kolom chat. Tapi pilih nama Ibu Teti, kemudian kirim, dipastekan ke sana. Kayaknya memang kendala teknis, Bu. Oke. Sudah adakah Bu Teti? Belum? Oke. Ya, ya, sudah ada kandidat, silakan. Dedeng. Sudah tepatkah? Oke, siapa tahu Bu, ini dari ada dan titik pusat, kita tunggu dulu ya. Bu Dina ini kirim pertama, nanti kalau ada yang mengirim lagi benar, maka benar. Lebih iya itu banyak. Tapi kalau tidak ada yang ngirim lagi dan misalkan salah, berarti itu miliknya Bu Dina ntar ya. Oke, sudah ada yang ngirim lagi, tunggu ya. Ya, bagi yang belum, kalau yang sudah, mohon jangan ikutan lagi, berikan kesempatan pada yang lain. Bu Dina udah pernah menang belum ya? Apa Bu, saya cuma coba, di sudah pernah, oke. Bu Dina memang ini pembelajar banget. Saya link kedua baru bisa jalan, oke. Oh, Pak Eka kirimnya ke ini. Pak Eka kirimnya ke Ibu Teti, Pak. Itu yang pas. Ini Pak Eka ini kok ke saya ya? Pak Selamat, terus ini Bu Indra ya, Bu Indra Novita. Kesamaan muncul di saya, jangan lupa menonton teks. Atau nanti bisa dilihat dari linknya Bu, kalau belakangnya apa, 2 digit belakang nanti bisa ketahuan siapa yang. Belum adakah Bu? Jari kesamaan titik pusatnya yang belum. Oke. Satu lagi saya akan buka. Sudah sampai Bu Indra, Pak Nur Samsi. Jadi benar dan cepatnya Bapak Ibu ya. Jadi saya ceknya dari lebih. Tapi tidak tersusun. Saya cari lagi. Eka Supriyatna, Bapak Ya. belum ya, lihat. Atau ini sudah kayaknya agak kesulitan di ini ya Bu ya. Tapi jangan patah semangat lah, ayo. Atau soalnya dipermudah lagi Bu, bisa gambarkan lingkaran. Gambarkan
Kaitkan lingkaran dengan koordinat kartesius, itu kan, itu juga butuh perhatian. Sudah, Bu Chandra, akhirnya saya menemukan yang paling lengkap sesuai Alhamdulillah. Siapa Ibu pemenangnya? Pemenangnya adalah ini Bapak apa Ibu ya? Eka Supriyatna. Pak Eka kayaknya ya. Iya, SMAN 3 Kepahyang. Oke, siap. Iya, lengkap sesuai yang diminta, jari-jari ada, keliling, luas, persamaan, titik pusat. Seperti itu. Baik. Selamat ya Pak. Yang lain nanti ada giveaway lagi. Oke. Ibu lanjut materinya karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik. Sambil menunggu giveaway kedua. Oke, sip. Berikutnya saya share lagi. Oke, berikutnya kita ke yang dari Bu Gusma ini katanya kalau di HP susah diarahkan, Bu. Mungkin perlu adaptasi dulu ya. Ya, atau enggak mungkin di HP itu bisa di set itunya ya. Mungkin tempat dulu. Kalau sebelahnya ini adalah busur lingkaran. Mirip sih sebenarnya ya, tapi ini jarang kita gunakan ya di SMA. Kalau busur lingkaran sama sih, tinggal kasih titik, kemudian titik awal, kemudian titik lainnya. Nah, jadi seperti itu. Karena ini hanya menggunakan, ini biasanya jarang kita gunakan. Saya akan mengingat waktu, saya akan ke sini dulu ya. Nanti yang elips, hiperbola, parabola, ini setelah yang ini ya. Supaya ini mungkin lebih esensi, karena kalau elips dan ini sekarang elips, hiperbola dan parabola itu sekarang tidak esensial di SMA ya. Ke ini dulu. Jadi Bapak Ibu di sini masih di sticky note geometri karena bahasan kita adalah geometri. Kemudian di poligon. Nah, kalau lingkaran tadi ada khusus di sini, sebelah lingkaran itu ada poligon. Poligon yang ini sudah kita bahas kemarin ya, sampai kita bisa mentransformasikan dari mulai translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Ini elips. Nah, kita ke sini dulu. Nah, sebenarnya ini yang ditanyakan Pak siapa tadi, kalau misalkan persamaannya, kita masukin persamaannya, terus bisa nggak persamaan lalu menampilkan gambarnya? Bisa. Jadi misalkan ketika kita klik, diulangi ya, ketika kita klik sticky note-nya sudah kita siapkan, kemudian klik function. Di sini dia akan kasih sticky note baru kecil, lalu memunculkan keyboard virtualnya ini. Kemudian misalkan kita yang sederhana saja dulu, mau menggambarkan Y sama dengan X. Seperti itu. Terus tinggal execute saja. Nanti langsung digambarkan garisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terus seperti tadi saja, kalau mau menampilkan bidang kartesiusnya, ininya kita tampilkan gitu. Nah, hanya kalau untuk hal seperti ini, dari untuk menggambarkan grafik, kurva dari persamaan, ingin didapatkan grafiknya, atau dari titik-titik, dari koordinat ingin didapatkan grafiknya, saya lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan grafik.
Yang ini sticky note grafik. Jadi di situ dia lebih powerful gitu. Tapi di geometri juga bisa seperti ini. Cuman kalau di grafik itu kita bisa sampai bisa menemukan interseknya, titik potong kedua kurva dan sebagainya itu lebih mudah. Nah, di sini pun bisa seperti ini ya. Oke, jadi kita mau ngapain di sini? Ini paling tinggal seperti ini saja tuh. Oke, sama sih langkahnya. Ketika kita sudah selesai membuat objeknya, lalu kembalikan ke sini, lalu misalkan ininya kan tampil persamaannya, terus kita mau merubahnya, mau melihat, mengajak anak-anak mengeksplorasi. Ayo, ketika kita gerakan ke sini, apa yang berubah dari persamaannya? Kalau begitu apa pengaruhnya ini ke sini gitu kan? Biasanya kita buat seperti itu gitu. Terus ketika kita klik, kita lihat di measurement ini bisa ngapain aja ya. Nah, jadi ini lebih terbatas, persamaan sudah kita tampilkan gitu kan. Expression nggak ada yang bisa kita operasikan di sini. Kemudian construct tangent of two curve. Nah, ini nggak mungkin kita ini untuk mencari garis yang menyinggung ini nggak bisa ya, nggak bisa kita gunakan itu. Paling cuman ini saja kalau garis begitu. Terus bisa nggak fungsi yang lain kita buat di situ? Bisa. Mau sticky note baru boleh, ataupun mau digabungkan, misalkan kita mau menggambarkan ini Y sama dengan X kuadrat bisa pakai ini, atau boleh juga pakai keyboard post-stroke 2 gitu ya. Nah gitu, tinggal execute ya Bapak Ibu. Oke, ini kita nah seperti ini, Y sama dengan X kuadratnya sudah kita gambarkan. Oke, terus kita bisa ngapain aja di sini tuh sama, kita bisa gerakan. Nah, seperti itu ya, mengganti titik puncaknya, maka berubahlah si persamaannya dan seterusnya begitu. Oke. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat ketika kita klik itu hanya ada expression, kemudian intersect. Kita coba intersect. Jadi titik potong kedua grafiknya muncul. Bapak Ibu biasanya ada properties ya. Properties Bapak Ibu mau memperlihatkan itu, mengganti warnanya juga boleh di sini, diklik dulu misalkan, lalu properties mau ganti warnanya merah. Terus biar kelihatan, titiknya juga bisa diganti, yaitu jadi ini titiknya pakai kotak. Oh, salah ngeklik. Bentar. Oke. Ini bisa kita pindahkan titiknya. Si titiknya kita ganti di properties ya, kalau mengganti warna. Terus ini saya mau kembalikan ke sini ke titiknya. Oke, terus jangan pakai yang kotak, kita aja. Oke, terus si grafiknya mau saya ganti kuning, bisa saya ganti orange, bisa saya ganti ungu, bisa gitu ya. Ini lebih ke dekorasi seperti itu. Nah, jadi menemukan titik potongnya seperti itu. Terus bisakah kita menentukan koordinatnya? Coba kita klik si titik E, kemudian di measurement itu muncul koordinat. Titik E muncul di sticky note baru. Tampilkan di sini. Lama muter. Ya, mungkin. Sebentar. Oke. Bu Teti, maaf, tadi ada Bu Teti izin, tadi ada yang mungkin terlewat kalau misalnya teman-teman mengetikkan
persamaan persamaan ini ya, persamaan garis atau persamaan lingkaran kan langsung muncul yang dimaksud, bentuk yang bangun yang dimaksud. Ya, kalau kita ketikkan ininya. Kalau persamaan masalah yang kemarin ya, jadi yang masalah titik itu, jadi kita tentukan titik koordinat, apakah langsung muncul titiknya. Nah pertanyaannya kan ini sebenarnya senada, kita ketikkan persamaan garisnya, persamaan lingkarannya, apakah nanti langsung muncul bangunnya atau gimana Bu? Ini kayak apa lingkaran? Iya boleh, mau lingkaran, mau garis. Ini tadi, ini yang sedang kita bahas. Oke. Ya, yang sedang kita bahas adalah cara menggambar grafik dengan cara menginsertkan kita input fungsinya sampelnya. Jadi kita jadi ini saya sama garis itu digambarkan sendiri garisnya tadi enaknya di Classpad ada play. Kita lihat ngapain aja si play itu. Ini history. Soal-soal SPL TV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel misalnya. Itu kan ada linear kuadrat, ada kuadrat-kuadrat. Nah, itu kita mulai dari pertidaksamaannya. Langsung ada arsirannya, bisa nggak? Oh iya. Kalau yang arsiran saya sarankan di grafik saja, di sticky note grafik itu lebih mudah dan lebih cepat. Yang tidak ini di sini saya tidak di ini kita coba. Seingat saya kalau di sini dia tidak coba ya, dia tidak menyediakan untuk kita coba saja lebih dari X saja ya yang mudah. Oke, execute. Kita coba. Oke. Bisa Ibu Y lebih dari X. Tapi saya lihat ini masih 2 dimensi ya Bu ya. Itu bisa itu. Masih 2 dimensi, 3 dimensi. Support menyediakan 2 dimensi. Karena kan sebenarnya geometri itu sulitnya ketika di dimensi 3 dimensi atau dimensi 3. Boleh bangun-bangun dimensi 3 itu yang agak butuh abstraksi. Iya. Di Classpad belum tersedia, tapi tapi untuk geometri analitik saya acung jempol, ini bagus sekali ya. Kayak misalkan untuk elips pun, elips itu kan hiperbola itu biasanya dulu ketika kita mengajarkan irisan kerucut itu lebih sering ke aljabar gitu. Ini menentukan direktris begini, ini yang ada itu anak tuh mumet, susah kok irisan kerucut, susah gitu. Tapi dengan menggunakan Classpad ini mudah. Berbeda kalau dengan media lain itu kan kita harus membuat dulu gitu. Kalau ini sudah tersedia. Tadi saya kembali buat sticky note baru ya. Jadi Bapak Ibu papernya ini enak, mau diperlebar, diperpanjang sampai manapun. Bapak Ibu mau hapus yang tadi atau enggak itu tetap bisa ya. Mau nambah terus sticky note-nya mangga, silahkan gitu ya. Oke, kita coba yang ditanyakan Bu Chandra tadi, kita ulang ya. Y sama dengan Y. Tapi sekali lagi saya kalau untuk yang persamaan-persamaan atau lebih ke grafik, lebih ke geometri analitik ya, saya lebih sarankan itu
apa menggunakan sticky note grafik itu lebih powerful. Kalau ini lebih ke geometri. Kalau di geometri ini, jadi menggambar lingkaran dengan cepat, menggambar elips dengan cepat di sini gitu. Poligon apapun bisa kita. Oke. Nah, ini ternyata bisa juga ya Y lebih dari X seperti itu. Jadi pertidaksamaan juga bisa, hanya tinggal memunculkan ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bekerja di grafik untuk hal yang seperti ini, kita tidak perlu setting lagi ininya. Gridnya biasanya dia sticky note dia itu sudah tersedia gridnya. Nah, tapi sama bisa dihilangkan, bisa diubah dan sebagainya. Seperti itu, ini ya lebih dari X misalkan. Terus mau menggambarkan, nah tadi kan kita bicara lingkaran, terus mau menggambarkan lingkaran dari persamaannya bisa juga menggunakan ini. Jadi X kuadrat, X kuadrat, lalu ditambah, terus bekerjanya itu nggak kaku gitu. Bapak Ibu mau gunakan keyboard yang virtual ini, yang di depan ini bisa, atau menggunakan keyboard kita pribadi juga bisa gitu. Jadi kalau program linear ini enak banget ya Bu ya? Iya, program linear bisa digunakan. Oke, ini tadi saya buat lingkaran dengan menginputkan persamaan. Kalau yang tadi di awal, gambar dulu lingkarannya, baru kita memunculkan persamaannya. Ini kita buat persamaannya, lalu memunculkan lingkarannya. Seperti itu. Nah, oke, yang ini mungkin yang tadi saya hapus dulu. Sama seperti itu. Terus kita coba ngapain lagi? Nah, biasanya kalau di tadi sama ya Bapak Ibu, prinsipnya klik saja objeknya lalu bisa ngapain aja. Bisa memunculkan equationnya, persamaannya. Ya nggak perlu lagi karena kita mulai dari itu nah mungkin kita bisa membuat ini di construct ini kita bisa membuat tangent to curve. Jadi persamaan garis singgung. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi diklik dulu lingkarannya, lalu kita klik di sini di construct ada tangent to curve. Jadi kita membuat persamaan, menggambarkan sebuah garis yang menyinggung lingkaran ini, gitu. Oke. Terus kita juga bisa menampilkan persamaan garis singgungnya. Jadi tinggal diklik saja garisnya. Oke. Terus equation-nya akan muncul. Persamaan garisnya. Oke, bentar. Ya, diulang. Jadi tadi kalau tidak salah ada fasilitas yang bisa di-replay. Itu? Apa? Fasilitas yang bisa di-replay, Bu. Jadi misalnya kan kita ngajar nih. Kemudian step-stepnya itu kita bisa replay, misalnya cara menggambarnya kan titik dulu, apa dulu. Kalau tidak salah tadi ada. Tadi udah saya simulasikan ini play. Ya, jadi maksudnya ini kan untuk kepentingan LKPD atau LKS berarti support banget. Betul. Yang tadi ini di sini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi ulangi, saya membuat garis singgung lingkaran ini. Jadi tinggal klik lingkarannya, kemudian saya pilih construct ya. Kemudian tangent to curve, kemudian tinggal klik saja sebuah titik di busur lingkaran ini. Nah, dia jadilah garisnya ini. Kemudian tinggal diklik garisnya lagi untuk tahu persamaannya. Nah, dia memunculkan persamaan garisnya ini, persamaan garis singgungnya ini, ya, persamaannya ini. Terus ini pun sama, bisa ketika kita pindahkan titik singgungnya, maka otomatis garis singgungnya juga berubah, persamaannya juga berubah, begitu. Nah, titik singgungnya mau di mana? Misalkan mau dipindahkan di sini, ini bagus ya untuk eksplorasi juga ya Bu Chandra kan. Kalau nggak salah lingkaran itu kan sampai garis singgung, mulai dari menentukan ada dua lingkaran terus nanti menyinggung.
Iya, ada Gitu. mulai dari persamaan, menentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya 0,0, kemudian di A, B, kemudian sampai garis singgung dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Equation-nya gak muncul. Equation yang mana ya, Bu Budin? Oke, seperti itu. Oke, nah itu jadi tadi kita garis singgung itu pakai ini ya. Equation-nya munculnya di ini Bu Dina, mungkin kembalikan lagi tanda panah Bu. Pak Harman, oh nyerah nih Pak, oh pusing. Iya. Mungkin pusing karena sakit ya, atau nggak enak badan, bukan karena pusing karena materi. Ini materinya menarik. Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, bisa menginputkan persamaan apa saja, persamaan garis, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, lingkaran, parabola, apapun sama. Trigono juga bisa Ibu ya? Trigono juga bisa. Nah, tapi itu tadi saya bilang bahwa di sini di grafikal, Bapak Ibu bisa lihat sesinya Pak itu ya, Pak Asmar di YouTube sudah ada. Jadi dia lebih powerful kalau menggunakan ini, menggunakan grafikal. Jadi tinggal klik sini aja. Nah, jadi dia sudah menyediakan. Jadi kalau grafikal itu sticky note-nya juga sudah dia bidang kartesius gitu. Terus bisa dari titik menjadi garis, dari titik menjadi apa gitu kan. Prinsipnya sama sih. Dia juga menyediakan tabel. Jadi kita menginputkan tabel mengisi di tabel itu nanti bisa digambarkan grafik. Nah, lihat di YouTube LCSC 60 berarti ya. Seperti itu. Nah, terus Ibu Tuti, ini tinggal 10 menit lagi ya, giveaway-nya gimana? Boleh. Bisa muncul dah Bu equation-nya. Nah, kan? Memang harus agak dari sesi kemarin memang gemes sekali pembelajaran banget gitu. Walaupun Budina nih buku-bukunya juga udah keren. AR juga oke ya Bu. Iya, ini Bu Teti sudah tinggal beberapa menit lagi. Saya buka giveaway kedua ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya tetap menyediakannya di Classbed biar kita sama-sama mahir. Karena kan untuk nanti kita share ke siswa harus kitanya dulu yang mahir. Gitu. Kita coba biar nanti Bapak Ibu juga tahu ketika digunakan ke siswa, kemudian siswa ada kesulitan apa kita bisa menjawab. Sebentar ya. Kalau agak-agak loading nih. Oke, jadi itu. Nah, ya sambil ini masih loading sekali lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa explore. Kalau untuk di sini sebenarnya petunjuk-petunjuknya itu mudah. Jadi misalkan yang tadi kita belum ke elips, kan center point di sini kasih tahu select center point of ellipse. Buat dulu center point-nya, terus select point on major axis. Jadi dulu sumbu mayornya mau di mana? Apakah mau elips tegak atau elips mendatar gitu kan? Kalau mendatar berarti sumbu mayornya di sini, terus tentukan sumbu minor. Sudah ini jadi elips seperti itu. Mau diapain sama seperti itu. Seperti yang lainnya, kembalikan dulu. Dulu saya mau akses dulu ini bentar. Giveaway kedua. Jadi elips bola di bola titik pusat. Oke, giveaway kedua. Saya share giveaway kedua ya. Oke, giveaway kedua berhubungan dengan yang barusan pasti. Oke, silahkan. Cara mengirim URL-nya kalau sudah jadi gambar grafiknya. Cara mengirim ke siswa atau
dengan hubungannya dengan giveaway ini. Ini passwordnya 3 November. Oke. Nggak pakai 2020 tapi 3 November password. Oke. Silakan Bapak Ibu, itu link giveaway kedua. Kemudian passwordnya adalah 3 November. Masih tampil di ini saya ya. Oke, silahkan. Seputar yang barusan juga yang saya tanyakan. Silahkan dikerjakan, lalu disubmit. Setelah disubmit, kirim URL-nya ke private ke saya. Silahkan. Gitu. Oke. Saya buka. Berarti link yang belakangnya 2F ya, Bu? Giveaway. Iya, 2F, 52F ya. Ya, Bapak Ibu, link giveaway kedua adalah yang belakangnya 2F kecil. Caranya sama Bapak Ibu, diklik kemudian diikuti instruksinya. Nanti dikirimkan langsung ke private ke Ibu Teti di kolom chat Webex ini. Iya, waktunya pas 5 menit lagi, mudah-mudahan terpilih satu pemenang lagi. Tadi Pak Eka dari Bengkulu. Oke, jadi yang sambil teman-teman mengerjakan, saya mungkin sambil display ini juga ya. Elips itu ada dua macam tersedianya, elips yang berdasarkan sumbu, kemudian yang tadi ya juga elips yang kita buat dari titik fokusnya. Jadi, nah buat titik fokus gitu. Kayak bikin Mr. Smile ya kita gitu. Seperti itu. Berikutnya mau diapain itu? Memang tinggal kita ini karena di sini kan tidak tersedia dalam bidang kertas. Oh, sudah ada yang ngirim. Saya akan tutup dulu, stop sharing dulu ya. Sudah ada yang kirim, Ibu Dewi. Saya akan buka. Soalnya tentang apa sih Bu bocorannya? Soalnya tentang yang barusan menginputkan fungsi sampai menentukan persamaan garis. Oke, berarti memang soalnya sudah dijelaskan. Iya, kurva lalu gambarkan sebuah garis singgung fungsi tersebut dan tampilkan persamaan garis tersebut. Bu Dewi mohon maaf, saya memintanya persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Kalau yang Bu Dewi buat ini garis kedua kurva berpotongan. Yang terakhir sebelum terakhir saya jelaskan di lingkaran. Ada lingkaran terus menggambarkan garis singgung, garis yang menyinggung lingkaran. Oke. Mau kirim lagi boleh. Mumpung belum ada yang kirim lagi, silahkan. Sekali lagi, jadi perintahnya saya sediakan sebuah, saya nggak sediakan sticky note, cuman tulisan aja, gambarkan kurva itu, lalu gambarkan sebuah garis singgung fungsi tersebut. Jadi sebuah garis yang menyinggung fungsi tersebut, lalu tampilkan persamaan garisnya, sudah gitu. Jadi di menunya menu yang fungsi ini. Oke, kita lihat sudah ada yang kirim lagi. Ayo Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang kirim lagi, Bu Dewi bisa jadi pemenang. Tunggu ya. Oke. Bu Afifah, kopi. Saya cek. Tapi antusias Bu, Bapak Ibu sahabat OCT ini antusias banget untuk
Iya, Bu Cian, Belajar. soalnya ini kan enak banget ya, cuman aplikasi browser gitu, enggak aplikasi Mungkin web. Jadi beberapa layer dalam satu halaman. iya. Keunggulannya Oke. apa? Dia bisa di save, Bu. Yang kedua mengirim adalah Ibu eh, Ibu ya, inisialnya ya. Ibu Afifah Rahmah. Sudah saya cek, jawabannya betul. Terima Oke, kasih selamat Ibu, Bu Afifah. selamat. Jadi kurvanya sudah digambarkan, kemudian menggambarkan sebuah garis yang menyinggung kurva itu dan menampilkan persamaan garisnya. Oke, Bu Afifah, mohon dilihat chat saya di kolom chat ya. Mohon diisi biodatanya untuk kami mengirimkan giveaway-nya. Selamat Ibu Afifah, selamat Pak Eka. Keduanya berhak mendapatkan giveaway dari RCC Casio di edisi 62 ini. Bu Teti, kita sudah 1 menit lagi di penghujung acara. Masih mau ada tambahan kah? Sepertinya Atau sudah ya teman-teman bisa selesai? ini kok, bisa explore nanti. Ini Pak Asbar ini masih kasih naik tangan. Apakah mau bertanya? Halo Pak Kamu Asbar. mau tampilin itu enggak apa yang kompetisi itu Kompetisinya sudah saya taruh semua di grup-grup ya? grup. Oh, udah. Kalau mungkin yang berkompetisi sebenarnya bukan saya, tapi mungkin Ibu Lisa di sini. Iya. Kalau memang Bu Lisa apa bisa mengompori kami semua, Bu? Kira-kira soalnya ada yang beberapa yang japri, Bu, saya guru SD bisa enggak? Bu, saya guru SMP bisa enggak? Mungkin Bu Lisa bisa menjawabkah? Pak Asbar ini tangannya naik, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Asbar? Enggak. Bu Lisa, monggo. Ya, selamat malam. Ya, Mungkin bisa nyalakan kameranya Ibu biar kami semua bisa melihat. ya di luar. Maaf ya nggak bisa. Mungkin Bu Pinta bisa menjelaskan lebih detail kan untuk perlombaannya. Kalau Bu Pinta tidak bisa, Bu Lisa aja juga nggak apa-apa karena Bu Lisa yang share. Ya. Artinya Bisa itu harus kelas Swiss ya? Iya, untuk yang perlombaan tersebut harus kelas WIS. Nggak boleh kelas pet. Yang saya maunya kelas pet gitu. oh iya, mungkin bisa kelas pet. Kelas WIS juga nggak apa-apa kan emulator. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut berkompetisi ya bisa ya kita pakai kelas pet kan masih terbuka free ya sampai akhir Desember kah? Mbak Pinta atau boleh saja nggak apa-apa sambil menunggu Bu Pinta hadir. Saya sambil lihat jawaban teman-teman yang ngirim. Oke, silakan Bu. Bagus-bagus Bu. Bukan. Bukan bagus ya Bu, benar atau enggak nih? Benar. Benar. Pak Slamet juga benar sampai Pak Slamet nih. Pak Slamet juga benar. Sayang terlambat karena Bu ini lebih dulu dan benar Bu. Tapi dibanding giveaway 1 berarti giveaway 2 nih lebih lancar. Lebih banyak. Lebih lancar. Oke, berarti Bapak Ibu tinggal ini ya menambah frekuensi latihannya. Karena memang practice make perfect. Pak Atika, Pak Rizky Fauji juga sudah betul Pak. Sudah betul ya. Hanya giveaway-nya cuma 1. Bu Chandra, mohon maaf, nanti bisa dibantu untuk tampilkan poster. Oh, posternya. Saya kebetulan sedang dibuat. Sebentar. Bentar. Oh, sambil saya buka posternya, Pak Eka mohon diulang Pak, alamatnya belum tertulis. Bisa diulang Pak. Saya buka dulu.
Jadi silakan mengomentari hasil Bapak Ibu yang lain. Sudah, yang lain sampai yang terakhir itu sudah betul semua. Iya, sudah sesuai yang ini. Ini mungkin ada closing statement. Misalnya tadi kalau tidak salah keunggulan di geometri apa di grafik apa tadi ya. Pada saat kita butuh eksplorasi lebih baik kita memilih grafik begitu kan Bu? Ya, bergantung juga. Jadi Bapak Ibu ketika sticky note geometri ini sangat powerful, sangat bagus kita gunakan ketika kita berangkatnya dari geometri gitu, dari bidang, dari titik, dari garis, dari bidang. Nah, contohnya saya senang sekali di sesi LCSC yang lalu ketika kita explore tentang poligon ya, poligon terus kita bisa merotasikan, translasi itu bagus banget gitu. Jadi kita bisa buatkan poligon sebuah bidang apapun, kemudian dengan klik saja menu rotasinya, kemudian siapkan titik pusat rotasinya, memasukkan itu kan itu mudah banget gitu. Jadi ini bagus di sini ya di geometri. Nah, hanya untuk yang menginputkan fungsinya terlebih dahulu, apalagi menginputkan titik, itu di sini tidak tersedia. Kalau menginputkan titik menjadi inputkan koordinat lalu jadi titik gitu kan, di sini tidak tersedia, tapi di grafik itu tersedia gitu. Terus menginputkan yang kemarin kan itu ya Bu ya, ketika input titik bertanya itu ya, gitu. Nah, tapi di sini pun tersedia menginputkan persamaan kayak tadi, mulai dari persamaan linier, persamaan kuadrat, apakah pangkat 3, apakah sinus juga bisa gitu. Hanya lebih cepat dan lebih detail di grafik kalau untuk yang fungsi gitu. Lebih ke geometri analitik lah, itu lebih powerful di grafik. Tapi untuk geometri bidang titik itu lebih bagus di sini, seperti itu. Itu mungkin Bu Chandra ya. Dan yang paling enak adalah bahwa medianya adalah kertas paper ini yang kita bisa ngapain saja, mau insertkan gambar. Jadi kalau ini dibuat LKPD, dibuat worksheet, itu akan sangat bagus gitu, tergantung kreasi kita. Jadi kalau diberikan ke anak itu tidak akan membosankan. Kita bisa bikin apa saja di situ. Itu saja mungkin Bu Chandra. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih atas diskusinya teman-teman. Terima kasih juga Bu Chandra sudah banyak yang mandu. Harus kita tapi saya kira memang kita tidak akan mungkin dalam waktu yang singkat ini. Tapi mudah-mudahan ini jadi pemantik ya, jadi stimulus bagi kita semua untuk memanfaatkan Classpath.net ini sebagai untuk membuat lebih asyik pembelajaran kita, terutama pada saat PJJ. Makasih Bu Teti. Mungkin sekarang kita ke Bu Lisa ya. Bu Lisa, ini sudah saya bagi layar. Ya, terima kasih Bu Chandra. Mohon maaf sebelumnya, saya sedang di luar, jadi nggak bisa share screen. Jadi saya akan menjelaskan tentang kompetisi Casio Teacher seperti yang mungkin sudah ada di season-season sebelumnya. Kita akan kembali mengadakan kompetisi Casio Teacher Member yang keempat. Namun kali ini ada yang beda. Gitu. Jadi pada perlombaan kali ini kita akan membuat video pembelajaran di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan pembelajaran dengan menggunakan Classwiz. Nanti menggunakan Classwiz membuat sebuah video pembelajaran yang juganya bisa dibagikan buat siswa-siswi Bapak Ibu, kemudian di-upload di YouTube. Videonya berdurasi itu dari 5 sampai 8 menit. Untuk detailnya sendiri nanti Bapak Ibu bisa lihat syarat dan ketentuannya di akun Instagram dari Casio Education.
itu di @casioedu _ID, atau Bapak Ibu juga bisa lihat di akun Facebook dari Casio Education Indonesia. Kemudian selain dari itu juga ada review tentang penggunaan ClassWiz itu di Instagram dan juga Facebook yang nantinya akan mendapatkan poin yang dikumpulkan untuk menjadi salah satu pemenang dari Casio Teacher Member Competition. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk juara 1 sampai 6 itu ada hadiahnya adalah Casio Graphical Calculator CG50 dan juga ada jam tangan Casio, G-Shock dan Baby G. Itu untuk juara 1 sampai 6 yang ikut serta dalam pembuatan video pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Perlombaan ini sendiri nantinya akan ditutup tanggal 7 Desember. Jadi masih ada 1 bulan buat Bapak Ibu mengkreasikan video pembelajaran yang menggunakan ClassWiz ini. Oke, sekian informasi dari kami. Terima kasih. Bisa boleh tanya-tanya, itu video pembelajaran itu harus ada siswa kah atau hanya video yang kita buat? Jadi apakah video pada saat kita ngajar atau video saja, video layar itu? Kalau melihat durasinya itu sepertinya hanya video tangkapan layar saja, tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri bagaimana lengkapnya, bagaimana baiknya begitu. Untuk lengkapnya Bapak Ibu juga bisa download syarat dan ketentuannya di Casio Teacher Member. Jadi udah ada pengumumannya di sana, di situ juga ada syarat dan ketentuan lengkapnya. Boleh kirim lebih dari 1, Ibu? Oh, silakan Bu. Bu Chandra, ini stoknya udah banyak, Mbak Lisa. Oke, saya mewakili teman-teman. Maksudnya sampai Desember kan ada nanti pasti ada libur ya setelah anak-anak PAS, PAT itu. Ya udah, PAS ya. Yang sudah pernah juara bisa ngirim lagi? Itu yang penting. Yang pernah juara emang siapa? Siapa ya? Yang udah pakai jam tangan. Pakai jam tangan sih pakai. Jam tangan itu tuh. Saya nggak mau baby, saya mau yang kakaknya baby. Oke, Bapak Ibu, ini ya pasti menarik lah tawarannya. Silakan dilihat lagi. Indikatornya sudah ada, Bu Lisa ya. Misalnya kalau di YouTube, apakah harus yang banyak like-nya atau gimana tuh? Nggak ada situ. Bu Chan, itu dari Pak Selamat, katanya ada event pakai. Oh iya, kelas pet-nya mungkin ClassWiz dulu ya. ClassWiz dulu, nanti kelas pet-nya tunggu yang sesi ke berikut kali ya. Ini kan kelas pet-nya baru kita baru kita mulai kenalkan di awal bulan ini toh sampai akhir November. Jadi Bapak Ibu pelajari dulu sampai mendalam. Nanti mungkin logika-logika yang ada di ClassWiz bisa kita bawa ke kelas pet. Oke, mungkin itu. Ada lagi kah? Ada pertanyaan nggak terkait kompetisi? Saya mau menambahkan, Bu. Gimana, Bu Lisa? Ini terbuka untuk semua gitu, Bu. Jadi semua boleh daftar, semua boleh ikutan, tapi harus mendaftar di Casio Teacher Member. Jadi terdaftar sebagai anggota dari Casio Teacher Member. Jadi keanggotaannya sama persis ketika mengisi link presensi kan ya? Iya, benar. Nah, jadi 1 kali kita daftar bisa untuk, dan Bapak Ibu bisa melihat di sana sumber-sumber belajar baik materi maupun LKPD itu dari dalam maupun luar negeri, bisa Bapak Ibu lihat sebagai inspirasi. Mungkin begitu ya, Bu Lisa. Kalau memang tidak ada lagi, ini bisa kita ulang pada sesi LCSC mendatang di minggu depan. Kita bisa ulang lagi, kita blast lagi. Yang penting yang hadir saat ini sudah mendapatkan suntikan semangat. Oke. Baik Bapak Ibu, Bu Teti masih ada? Atau cukup?
Cukup Bu Chan, terima kasih. Sampai barusan masih ada yang kirim kedua dan bagus, sudah betul jawabannya, sudah betul. Tinggal Bapak Ibu explore lagi ya. Terima kasih atas diskusi hari ini ya, Bu Chandra. Terima kasih sudah atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti banyak kekurangannya ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Bu Teti. Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan dari narasumber kita, Ibu Teti Novianti, yang tentu saja bukan salah sih Bu Teti, tapi ini waktunya nih yang kurang gitu untuk mengeksplor. Karena memang eksplorasi itu memang harus kita sendiri yang mengalami, karena belajar itu ya memang harus mengalami, sehingga bisa jadi apa yang kita pelajari berbeda dengan yang ditemukan oleh teman. Jadi itulah gunanya nanti sharing growing. Kita sudah punya grup di LCSC 1-3. Silakan Bapak Ibu kita diskusi di sana. Jangan lupa setiap Selasa malam kita akan hadir, dan sampai akhir November itu kita akan masih terus membahas Praspet dengan segmen dengan topik-topik yang berbeda sampai mendalam. Seperti tadi ada tantangannya, ini dong kasih teacher competition untuk Praspet ya. Kita tunggu saja. Jangan tidak hadir pada setiap LCS Selasa malam. Bapak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Teti, terima kasih Bapak Ibu panitia, Bu Lisa, Bu Tinta, Pak Khairuddin dari Aceh, kemudian Pak Mufid dari Semarang. Iya, mohon maaf kami atas nama panitia. Bapak Ibu peserta, terima kasih juga. Silakan melanjutkan perjuangan belajarnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Salam sehat. Bu Teti, sehat terus ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Chan, terima kasih Bu Teti.